warahmatullahi wabarakatuh. Rizky Selesai tugas. Rizky lain aku ya. Lanjut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Genta Dewa Arman Putra dari agama Islam kelas E dengan nomor induk mahasiswanya 2019-05-275. Di sini saya menjelaskan tentang kaidah dalam memahami Al-Quran dan tujuannya. Jadi kita pertama dari pengertian metode dulu. Kata metode itu merujuk pada suatu cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Secara etimologis, kata meto berasal dari bahasa Yunani metodos yang tersusun dari kata meta dan podos. Podos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti atau sesudah, sedangkan bodos berarti jalan, cara atau arah. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method yang berarti metode, yang berarti suatu bentuk tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan terutama dengan cara yang sistematis. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mengerti metode adalah suatu cara atau proses yang tersusun yang bisa kita gunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai secara rapi dan benar, tidak salah-salah. Dengan kata lain, metode itu sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan atau bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Agar lebih memahami apa itu metode, dapat merujuk pada beberapa ahli berikut ini seperti Maxiporin dengan kata-katanya. Menurut Maxiporin itu pada 1975 kata-kata itu mengucapkan metode adalah suatu orientasi kegiatan secara khusus ditujukan sebagai persyaratan berbagai tugas serta tujuan yang nyata. Dan ada beberapa lagi di sini seperti Heri Rahyubi. Menurut Heri Rahyubi, metode adalah suatu metode model cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan macam-macam metode memahami Al-Quran dan hadis. Oke. Santai bro. Yang pertama ada tafsir tahlili. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab halalayah yuhalilu tahlilan yang berarti mengurai atau menganalisa. Bukan doa ini bang, maaf nih. Teman-teman saya ini memang begitu. Dengan metode ini seorang musafir akan mengungkap makna setiap kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya. Habis itu yang kedua ada namanya tafsir ijmali mufasir, menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya itu bisa secara umum atau bisa secara kita jelaskan secara dengan gaya kita sendiri tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat. Dalam hal ini dia berusaha untuk mengaitkan antara teks Al-Quran dengan makna, yaitu mengutarakan makna tersebut dengan sesekali menyebutkan teks Al-Quran yang berkaitan dengan makna-makna itu secara jelas. Yang ketiga ada tafsir muqarin. Tafsir muqarin itu adalah upaya yang dilakukan oleh mufasir dalam memahami satu ayat atau lebih kemudian membandingkan dengan ayat lain yang metode yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema tapi redaksinya sedikit berbeda atau memiliki kemiripan redaksi tapi maknanya sedikit berbeda. Terus ada tafsir maudhu'i. Salah satu model penelitian Al-Quran adalah penelitian tematik, bahkan kajian tematik ini menjadi tren dalam perkembangan tafsir era modern kontemporer. Sebagai konsekuensinya, seorang peneliti telah mengambil tema maudhu'i tertentu dalam Al-Quran. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dalam Al-Quran terdapat berbagai tema atau topik. Terus kita akan melihat kaidah dalam Al-Quran dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kaidah yang pertama adalah kaidah dalam dasar berkaitan dengan penggunaan sumber pokok dalam menafsirkan Al-Quran yang meliputi Al-Quran hadis, penjelasan sahabat dan perkataan tabi'in. Terus ada kaidah umum tafsir. Kaidah umum yang dimaksud di sini itu seperangkat ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Seorang mufasir yang akan menafsirkan ayat suci Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat para ulama menyebutkan. Nyamuk ya bang? Aduh saya kayaknya jelasin kelamaan ya, bisa kita tanya jawab ya. Yang akan menafsirkan ayat suci Al-Quran harus memenuhi syarat-syarat para ulama, menyebutkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Syarat-syarat tersebut diantara yang mempunyai akidah yang lurus, bersih dari hawa nafsu dan menguasai ilmu tafsir. Bangun bang, jangan gitu. Kita lagi jelasin ini. Dan menguasai ilmu tafsir, ilmu Al-Quran beserta pendukungnya. Terus di sini juga ada penggunaan ilmu al-maghfirah dan al-nafsirat. Penggunaan
is al-ma'rifat mempunyai beberapa fungsi yang berbeda sesuai dengan macamnya. Ta'rif dengan is al-dhamir berfungsi untuk menunjukkan keadaan, ta'rif dengan nama berfungsi untuk menghadirkan pemilik nama itu dalam hati pendengar dengan cara menyanyikan namanya yang khas, menguraikan Quran surah Al-Fat 29 dan juga mengingatkan Quran surah Al-Lahab ayat 1. Ta'rif dengan al-isyarat, kata tunjuk berfungsi untuk menjelaskan bahwa sesuatu yang ditunjuk itu jelas. Quran surah Luqman ayat 11 menjelaskan keadaannya dengan menggunakan kata tunjuk jauh. Quran surah Al-Baqarah ayat 5 menghinakan dengan memakai kata tunjuk dekat. Quran surah An-Kabut 4 menghinakan dengan memakai kata tunjuk jauh. Surah Al-Baqarah ayat 2 yang mengingatkan bahwa sesuatu yang kita diberi beberapa sifat kita sangat layak dengan sifat yang disebutkan sudah al-isyarat seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Kedua, pengulangan kata benda, izm. Apabila sebuah izm disebutkan 2 kali, maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yakni keduanya makrifah, keduanya nakirah, yang pertama nakirah, sedang yang kedua makrifah, dan yang pertama makrifah, dan yang kedua nakirah. Adapun kaidahnya adalah sebagai berikut: apabila keduanya makrifah, maka pada umumnya yang kedua adalah hakikat yang pertama. Quran surah Al-Fatihah ayat 67. Apabila keduanya nakirah, maka kedua biasanya bukan yang pertama. Quran surah Al-Rum ayat 54, jika yang pertama nakirah dan yang kedua itu makrifah. Sebenarnya kayak dibalik-balik juga sih, cuma tergantung apa yang kita baca juga. Berarti sudah diketahui Quran surah Al-Muzammil yang 15 jika yang pertama makrifah dan yang kedua nakirah, berarti apa yang dimaksud bergantung pada karina hal mana terkadang yang menunjukkan bahwa kedua itu berbeda. Quran surah Al-Zumar ayat 27 dan 28. Terus di sini mama saya lagi batokan, yang lagi sakit, demam. Umur Di sini, oh iya, tapi umur masih panjang sih mas. umur nggak ada yang tahu mas. Iya sebenarnya umur nggak ada tahu sih, tapi setidaknya kita bisa memperpanjang umur atau memberi kamu juga bisa. Terus di sini ada kaidah khusus tafsir kontemporer. Adapun kaidah penafsiran secara umum dan menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak cara yang bisa kita pakai seperti para pakar tafsir. Ada yang menjadikan sesuai urutan ayat-ayat sebagaimana tertulis dalam mushaf Al-Quran. Misalnya nih, kayak ayat pertama surah Al-Fatihah hingga ayat akhirnya, kemudian beralih ke ayat pertama surat kedua Al-Baqarah hingga berakhir pula, dan seterusnya. Pesan dan kandungan Al-Quran ini disajikan dengan rinci dan luas, mencakup aneka persoalan yang muncul dalam pikiran dan sang mufasir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak dengan ayat ditafsirkan secara penafsiran seperti ini. Lalu di sini ada sejarah perkembangan pada zaman Nabi dan sahabat, bahkan tabi'in belum dikenal istilah ilmu ma'ani al-hadis. Istilah tersebut merupakan istilah baru yang studi hadis kontemporer. Namun menurut sejarah, ilmu ma'ani al-hadis telah diaplikasikan pada zaman Nabi, meski mungkin masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya, sebab setiap kali Nabi SAW menyampaikan hadis tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut. Nah, sampai sini kita akan melakukan tanya jawab sama teman-teman kita ini, teman-teman saya lebih tepatnya. Ini ada Rizky Firdaus dari kampus mana lagi? Universitas Mula Warman Samarinda. Nah, jurusan apa lagi? Guru SD. Guru SD, Ekip dia. Ekip. Terus di sini ada Cek Dedi Surya Pertama dari kampus apa Cek? UMKT. UMKT. Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, untuk Muhammadiyah Kalimantan Timur, jadi sama kayak saya itu. Cuma Jurusan? bedanya, Urusan saya hukum. S1 hukum. cuma saya bedanya saya di Jogja, cuma dia di Kalimantan Timur. Terus ini ada teman saya Arif Setia dari kampus mana Arif? Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Ya, jurusan apa? S1 keperawatan. Ini Bagus. calon suster di rumah sakit nih. Perawat. Jadi aku bakal tanya ke kalian tentang menurut kalian gimana sih kalian dalam memahami Al-Quran dan hadis. Menurut kalian aja sih. Dari siapa mau jawab pertama nih? Nah, Arif mungkin Dendi. Matanya udah sakit masalahnya sama terus ya. Aduh. Jadi dari Encek nih. Kita panggilnya Encek ya teman saya nih. Mau ulang pertanyaannya apa tadi ya? Saya tadi kan udah bilang, aduh kamu tidak dengarannya. Ngantuk. Saya tadi kan bertanya bagaimana menurut kalian tentang cara kalian memahami Al-Quran, cara kalian memahami hadis-hadis yang ada, yang dimukakan oleh pemuka-pemuka agama yang ada di dunia ini. Bagaimana kalian tuh cara, maksudnya kayak, oh ternyata hadisnya ini maksudnya ini, hadisnya ini maksudnya ini, itu gimana cara kalian itu? Kalau dari segi Al-Quran,
itu kan kewajiban kita untuk belajar untuk terus dari hadis kan ibaratnya sunnah Nabi kita ya ikutin Iya. hadis gitulah, hadisnya tuh kayak aturannya gitu kan. Ya jadi wajib ya, seharusnya wajib bagi umat muslim gitu lah tanggapan saya. Apakah maksudnya tuh terus kalau tentang hadis tuh kayak kamu nggak sih kayak apa ya, maksudnya apakah ada sebuah hadis atau ayat di Al-Quran yang kamu tidak percaya? Bagi kita kan nih rata-rata muslim semua nih. Ya, alhamdulillah muslim. Kita muslim semua nih, nggak tahu ada yang muslim KTP-nya kita nggak tahu juga kan. Yang penting kita tahunya muslim kita. Maksudnya tuh di dalam Al-Quran ada kayak biasanya ada sebuah ayat gitu, sebuah kata-kata, atau di hadis juga gitu ada sebuah hadis itu yang menurut kalian tuh kok gini, aku kayak nggak setuju sama hadis ini, kayak aku kayaknya nggak masuk, nggak serp gitu sih sama hadis ini gitu. Kayak pernah nggak kalian kayak gitu? Nggak ada sih. Kalau aku sih kayak nggak ada sih, ya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya, Kan kalau nggak sembarangan lah kayak ayat itu diturunkan gitu loh. ya, Jadi ya sebagai umat muslim ya percaya sih. Dengan hadis yang ada Iya. yang telah diturunkan kan. Terus Arif tadi mau ngomong ya apa? sama kayak saya sama kayak Mas Rizky tadi. Nggak ada jawaban lain gitu mas. Yang nggak ada sih. Terus untuk ngecek gimana? Kan hadis atau ayat-ayat gitu kan diturunkan kepada pemuka-pemuka agama seperti Nabi serta sahabat-sahabat dan imam-imamnya. Jadi kita harus percaya aja. Kan sebagai umat muslim kita Iya. tuh wajib untuk mempercayai Iya, betul. isi dalam kandungan Al-Quran. Terus Serta hadis-hadis. Nah, saya mau pengen tanya nih terhadap kalian nih. Dulu misalnya nih kan nih yang dari UMKT dulu nih. UMKT kan kayaknya 11-12 juga kan sama kita yang di Universitas Muhammadiyah Jogja. Sama-sama Muhammadiyah cuma beda regional aja. Di kampus kalian ada nggak sih pelajaran kayak gini? Maksudnya mata kuliah kayak kalian tentang memahami hadis, kalian tentang memahami tentang bagaimana agama Islam itu terbentuk di dunia ini gitu. Ada nggak sih kalian pelajari? dari Siapa mau jawab? mau jawab duluan. Silakan. Ada sih semester 1 mata kuliah Al-Islam atau agama Islam. Pokoknya ya tentang tafsir Iya. ayat dan ahkam sampai semester 3 yang kami alami masih ada. Ya. Itu Mas, mata ada kuliah wajib dari kampus sih. Semester 2 Berarti- ada bahasa Arab juga. Ya, bahasa Arab. Setiap semester berarti selalu ada yang berhubungan tentang agama ya Iya, berarti ya? pasti. Ada. Pasti. Iya gitu. Terus dari kalau kita nih dari yang Universitas Munawarman nih, ada nggak sih kayak kalian tuh setiap semester atau kan kayak kami kan ini dari Muhammadiyah nih selalu kayak setiap semester itu pasti ada tentang kita belajar tentang agama, tentang kemuhammadiyahan gitu, tentang apalah pokoknya tentang agama Islam gitu kita mendalami. Di Munawarman itu sebagai kampus negeri ada nggak sih? Sebenarnya ada tapi nggak kayak gitu. Dia kayak cuman ada rutinitas membaca Al-Quran gitu setiap minggu. Apalagi kayak di zaman sekarang kan lagi pandemi ini kan kayak Zoom setiap hari Jumat pagi ada baca-baca Al-Quran Iya. gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Oh, secara umumnya aja ya. Iya. Kayak kalian cuma di kayak misalnya kalian berarti kalian itu kayak garis besar gitu ya kan, maksudnya kayak ini Al-Quran gitu, ini Al-Quran kita akan belajar tentang Al-Quran top misalnya garis besar gitu aja kan. Iya, jadinya. cuman membaca gitu kan. Ya setiap Jumat itu baca Al-Quran. Oh, oke. Terus di sini kan kita bahas tentang metode dalam memahami Al-Quran ya. Ini terserah sih kalian mau jawabnya gimana, cuma kita tidak berpatok pada metode yang ada di sini. Ini terserah metode kalian dalam memahaminya, kayak oh metodeku mungkin gimana gitu, metodeku dalam Pendapat diri sendiri ini atau metode dalam Al-Quran tuh gimana gitu kan. Terus kalian tuh gimana dalam memahaminya? Gimana jadinya? maksudnya tadi memahami Gimana? Misalnya ini kan kita kan masih tentang memahami metode Al-Quran kan. Tadi ada beberapa metode yang kita sebutkan, yang aku sebutkan sih. Jadi maksudnya kayak misalnya nih, aku Al-Quran dan hadis memahaminya pakai metode yang tadi pertama tafsir apa tadi itu. Terus kalian tuh makanya apakah kalian tuh memiliki metode tersendiri untuk memahami Al-Quran dan hadis, ataukah kalian
berpatok pada sebuah pemuka agama, seorang ulama, atau sebuah apa ya, kayak suatu perkumpulan gitu kayak gitu, atau gimana? Atau malah kalian membaca sampai habis terus sekarang mengerti dengan sendirinya dalam metode kalian sendiri? Kalau dan tentang mengingat itu kan konsepnya kita dari diri sendiri kan. Iya. Jadi itu kita nggak tahu konsepnya gimana. Ya setidaknya secara besar, garis besar tuh ya kita harus paham lah, bahasanya tuh paham, bukan berarti kita nggak membaca dari yang ini. Ya. Ya kelihatannya ya gitu, dari situ aja, dari sendiri sih. Ya tahu juga cara paham, yang penting ya. Yang penting kita tahu gitu ya. Iya. Karena hadis juga semua orang nganggapnya beda-beda nih ya. Iya. Jadi kayak terus Kak Arif gimana? Ya kurang lebih sama kayak Dendi sih. Anda, saya lihat tadi jawabannya Anda kurang lebih kayak mereka ya ternyata. Anda Ya. tidak beragama. Terus kalau Rizky, Ya kalau saya ya sama aja sih, kayak baca gitu kan, ngerti gitu, kayak gitu ya. oh terus selama pandemi ini ada nggak sih satu kan kita kayak di pandemi ini kita jarang ketemu, kita jarang ngumpul. Sebenarnya ini kalau sekarang ini kita ngumpul sebenarnya kita udah siap semua sih. Kita di sini ada berempat yang in frame, terus di teman kita di belakang ada lagi jadi kameramen. Jadi kita berlima di sini udah aman, udah swab semua. Kita pakai protokol kesehatan juga, pakai masker. Cuma karena di rumah saya juga kan saya udah tahu mereka gimana kita juga cuma bertemu pasti ya ini aja orangnya, kayak nggak ada orang lain gitu. Jadi kita berdekat gini ya udah biasa sih, nggak ada apa-apa gitu, jadi aman. Alhamdulillahnya aja kayak dari awal pandemi sampai sekarang ya nggak ada yang kena gitu. Nggak ada yang kena, iya. Kayak kita memang nggak ada yang kena, cuma kayak kita berharap teman kita satu kena gitu loh. Waduh. Kayak Bima namanya. keren aja gitu. Bisa dibilang Bima namanya. Corona kerennya apa? Kayak kayaknya kalian kayak jadi pemberitaan gitu. Misalnya kalau kalian meninggal, Jadi olokan. jadi olokan teman-teman aja cuy. Ini no heartbreak ya ngomongnya. Back to the topic tadi ya. Oh iya, kita kok jadi bisa ngomongin corona. Terus di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan ke satu persatu nih. Menurut Rizky deh, Iya. yang dimaksud dengan metode itu apa sih? Pengertian Metode. menurut Anda metode itu gimana sih? Biar teman-teman yang nonton ini tahu. Jadi maksudnya teman-teman yang nonton ini tidak mengerti dalam satu konteks saja. Oh metode itu ini. Dan maksudnya tuh dia masih bisa kayak berpikir dengan bercabang gitu loh. Metode ini, katanya metode ini, katanya metode ini. Jadi kayak banyak gitu jadi ya. Ya secara garis besar kan ya semua orang tahu lah metode itu adalah cara. Ya jadi menurut saya sepengetahuan saya ya metode itu ya sebuah cara bagaimana kita melakukan sesuatu gitu loh. Mungkin ya banyak lah metode lain-lain, nggak satu metode doang kan, ya kayak gini tadi lah, metode itu banyak. Iya. Ya nggak terpaku satu metode, jadi kayak banyak cara untuk melakukan sesuatu itu. Terus Ence, Metode itu oh yang metode deh, karena metode udah dijawab kan kita ganti pertanyaannya gimana kan? Ya, ganti pertanyaan. Saya pengen tanya tentang apa faktor kesalahan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kenapa setiap orang tuh, untuk Ence nih, Jadi kenapa faktor Kesalahan, apa gitu loh kesalahan. yang bisa membuat orang tuh salah dalam memahami Al-Quran dan hadis? setiap hadis itu diciptakan oleh imam-imam besar dan salah satunya Nabi Muhammad itu atau Nabi kan, dan yang keturunannya imam-imam besar itu dalam menciptakan hadis itu berliku-liku banyak hadis itu kan, jadi kan nggak semuanya kita tahu tentang hadis itu, jadi kita bingung salah mengartikan, takut ada tumpang tindih lah bahasanya di itu ya, itulah kesalahan bagi saya ya, nggak bagi yang lain. Ya, soalnya dia bisa juga sih kayak kita diturunkan dari hadis, sedangkan hadis itu diturunkan udah kayak zaman dulu Iya. kan gitu loh, lama banget. udah lama banget kita sekarang, tapi sekarang kita hidup di zaman sekarang, zaman modern, sedang yang kita tidak tahu kebenaran hadis itu gimana. Jadi kayak kita mendengar omongan orang kayak misalnya dari ulama yang satu ke ulama yang satu itu tentang hadisnya mereka berbeda. Iya, belum tentu sama. Belum tentu sama penjelasan mereka. Bisa aja kita kayak misalnya, nah yang ulama pertama menjelaskannya tentang A, belum tentu ulama kedua menjelaskannya itu bagaimana caranya tentang A juga. Kita nggak ngerti, kayak apa ya, bisa malah bingung gitu loh. Malah bisa juga
kalau kita tentang mengambil keduanya tentang yang berbeda ini malah bisa salah di kita gitu. Iya. Jadi kalau tentang faktor-faktor kesalahan ini dalam memahami Al-Quran hadis itu sebenarnya bukan tentang orang cara menyampaikannya sih, tetapi cara bagaimana kita menanggapi apa yang dijelaskan oleh orang-orang yang menjelaskan tersebut gitu loh. Iya. Jadi kayak itu sih yang jadi faktor kesalahan orang-orang dalam menanggapi Al-Quran hadis. Terus saya juga mau nanya tentang, aduh mana pertanyaan nih, aduh salah buka saya nih. Maaf guys. Ya Bisa jadi. udah cuma lama gitu, ini kayaknya mau ganti laptop aja deh. Nggak bisa dihilangin gitu. Bisa. Terus saya pengen tanya, ya apa ini? Anjir. Bagaimana kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran tentang, oh salah, oh ini deh, apa macam-macam metode dalam memahami Al-Quran menurut Arif aja. Menurut anda gimana? Apakah ada metode-metode yang maksudnya tuh yang kita tuh tidak terpakai dari ini sih, maksudnya kalau kamu bisa kayak ngomong ya setahu kamu aja sih tentang apa yang kamu pelajari, kita kan terutama kita secara sama-sama Muhammadiyah juga sih kan, cuma beda jurusan aja. Metodenya oke. Metodenya tafsir tahlili. Oh sama berarti ya kayak di kampus kita ya? Iya. Oh Tafsir tahlili kan seorang menafsirkan akan mengungkapkan makna seperti kata dan susunan kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya dalam rangka memahami ayat tersebut dalam secara koheren Takbir. rangkaian ayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. rangkaian ayat di sekitarnya tanpa beralih ayat-ayat lain yang berkaitan dengan Mana bang? dengannya kecuali sebatas untuk memberi pemahaman yang lebih baik terhadap ayat tersebut. Oh gitu. Berarti apa yang anda pahami, maksudnya yang anda pelajari metode-metodenya kurang lebih sama kayak kami berarti ya? Iya. Tentang tafsir tahlili, tafsir ijmali mufasir, tentang Iya, tafsir lainnya lah. tafsir yang lain, tafsir muqarin, tafsir muqarin dan muqarin. Nah ini typo ya teman saya yang ngetiknya. Nah jadi kayaknya Kembali. segitu aja tentang penjelasan saya pada hari ini, pada malam ini sih. Kita ambil tag video ini di saat pandemi dan udah lambat kan, yang udah jam 11.41 di sini, mungkin di Jogja juga. Jogja mungkin masih jam 10-an lah, 10.41 juga. Di sini tapi udah lambat karena udah enggak ya, di Kalimantan lebih cepat satu Lebih jam cepat kan? satu Ya, jam lebih cepat daripada satu di jam kota daripada di Jawa. Jogja, kota Jawa. Jadi tagnya agak malam, terus kita juga habis jalan berlima. Ini kameramen kita ini lagi makan, jadi jangan dianuin lah kalau dia bikin makanannya, gak usah dianuin. Terus apa lagi Itu ya? termasuk sifat sombong. Nah itu tadi dia habis masak, Dia tidak berbagi bersama dia tidak berbagi bersama kita. Itu udah termasuk sifat yang takabur gitu loh, sombong dan pamer makanan yang dia buat. Itu Kalau bahasa Takbir. Allahu Akbar. Kalau bahasa Kalimantannya tuh apa sih, kayak Bualan. bukan Apa? ini kalau Salah. yang Kalau apa? dia nggak bagi-bagi tuh apa sih, Mas? Habis dari sana sama apa lagi ya? Patuhi Ini. protokol kesehatan. Iya, patuhi protokol kesehatan yang ada. Ini juga kalau misalnya nongkrong segala macam jangan pulang terlalu malam karena litih di Jogja semakin menggila. Iya. Teman saya ini sebenarnya kayak nggak tahu tentang ilmu Jogja. Lu kurang anu sih. Lu mau jadi Lu harus cukupnya aja kalau ada perlu. Ya, Iya. keluarga harus cukup ya, jangan berlebihan Jangan terlalu di berlebihan. masa pandemi. Pokoknya stay safe, jaga kesehatan baik-baik. Agak keluarga di rumah. Minta doanya juga buat di kota-kota lain yang Iya, kena yang terkena bencana. bencana. Semoga mereka Diberi tabah, tabah. korban-korban juga diberi tempat yang baik. Allahu Akbar. Semoga kotanya bisa cepat pulih lagi. Ya amin, amin ya Allah. Cepat sehat Indonesia. Iya. Allahumma la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firdaus. Saya Cak Dendi. Saya Dewa Saya Arif. mengucapkan selamat tinggal lagi. Dadah. Dadah. Takbir. Ikut suara di sini, Cuk.